Selamat sore Bapak Ibu serta anak-anak Persekutuan 4 Intra Rayon 1 yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita dan kita ada dalam ibadah Persekutuan 4 Intra di saat ini. Untuk mengawali ibadah Persekutuan 4 Intra di saat ini, mari kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani nomor 5. Baitnya yang pertama dan baitnya yang keenam. Nyanyian rohani nomor 5, bait yang pertama dan baitnya yang keenam. Bapak Ibu serta anak-anak dipersilakan berdiri. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya. Nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia. Puji Allah, sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ibadah Persekutuan 4 Intra Rayon 1 yang kami lakukan di dalam Sekolah Minggu di saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami alaskan itu di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dituntun oleh Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan penghiburan bagi kami. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian yang beribadah kepadamu. Amin. Bapak Ibu, anak-anak dipersilakan duduk. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka bersama dari kitab Mazmur pasal 106 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 106 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membaca perikop dan kita semua akan membacanya secara bersama-sama Mazmur pujian ini. Mazmur 106 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 dengan judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya,
mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Sekian Mazmur pujian kita. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita sekalian di ibadah intra di saat ini masih terambil dari kitab Perjanjian Lama, masih dalam tata layanan klasis, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita berdoa. Kami sudah boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan lewat kidung puji-pujian. Kami sudah bermazmur bagimu Tuhan. Di saat ini kami mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi kami mengaku sungguh Tuhan, kami penuh dengan salah dan dosa. Untuk itu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Lalu Tuhan mau layakkan kami untuk kami boleh membaca firman Tuhan ini, agar bukan saja kami membaca, tapi kami mau merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ini Tuhan, hamba penuh dengan salah dan dosa. Untuk itu Tuhan, berikan hikmat bagi hamba. Roh Kudus pimpin hamba, agar firman yang hamba sampaikan ini boleh benar-benar masuk dalam hati dan kehidupan semua yang hadir di saat ini, agar mereka boleh pulang membawa berkat sukacita, terlebih mau merenungkan firman itu dalam hidup dan kehidupan mereka hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini
tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan mau terlebih mengamalkan itu dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Persekutuan 4 intra yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan kita di sore hari ini terambil dari pembacaan kita tadi, yaitu kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema keteguhan dalam menghadapi tantangan. Bapak Ibu persekutuan 4 intra yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita yang hadir di saat ini, kita bingung. Apakah ada manusia yang mampu membaca firman Tuhan siang dan malam? Apa bisa? Sementara kita juga harus bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, mendidik anak, mencuci, ya, bekerja, berjualan. Apakah kita setiap hari kerja, yang jualan di pinggir jalan, mobil lewat, ribut, apa kita langsung baca Alkitab? Ataukah kita urus anak, kita baca Alkitab?
Ataukah kita berjalan terus kita baca Alkitab? Tentu waktu kita tidak akan cukup untuk membaca firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu, ayat ini sangat menarik untuk kita dalami. Persekutuan empat intra yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kitab Yosua pasal 1 ini tidak mengatakan bacalah firman Tuhan siang dan malam. Tetapi firman Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita baca Alkitab, pasti kita lihat waktu. Waktu yang mana? Waktu harus tenang. Kalau kita sudah selesai urus anak-anak, bapak-bapak mungkin sepulang kerja, ya kita lihat waktu yang tenang, kita baca firman Tuhan. Bukan ada kita kerja terus kita baca Alkitab, bukan. Atau kita jualan mobil mundar-mandir kita baca. Tapi kita baca Alkitab, kita lihat waktu dan tempat. Makanya waktu harus tenang. Tempat kita mungkin duduk yang di tempat yang aman supaya kita bisa baca firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan itu kita bisa renungkan firman itu dengan baik. Saya jujur ya Bapak Ibu, saya masih jemaat sampai saya jadi majelis. Saya belum bisa baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya jujur, saya baca Alkitab, tapi saya baca Kejadian, habis itu Imamat, habis itu ya Matius, Yohanes. Saya tidak baca berurutan. Saya baca Alkitab tapi tidak berurutan. Tidak baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sekarang saya berusaha harus baca berturut dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi jujur saya baru baca Perjanjian Lama belum selesai. Tapi saya harus baca sampai Wahyu. Dan firman Tuhan kita harus baca supaya kita bisa renungkan firman Tuhan itu. Membaca firman Tuhan tentu membutuhkan waktu dan tempat. Kita harus mencari waktu untuk kita dapat membacanya dengan tenang. Supaya lebih fokus, kita juga membutuhkan pencahayaan untuk mencari membaca. Tentunya pada waktu pagi atau siang hari akan lebih baik. Malam hari, yang penting waktu itu kita sudah bereskan semua, dengan tenang kita dulu baca firman. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, namun ini berbeda hanya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita tidak membutuhkan waktu dan tempat khusus karena kita dapat melakukannya di segala tempat dan pada segala waktu. Jadi kita baca firman, kita butuh waktu dan tempat. Kita bisa duduk tenang baru kita baca. Tapi merenungkan firman Tuhan itu di segala tempat. Di mana saja kita berada. Tempat kerja, kita kerja, urus anak, tetap kita merenungkan firman Tuhan itu. Berjalan ke mana kita tetap, di mana saja kita berada, kita merenungkan firman Tuhan itu. Karena kita merenungkan firman Tuhan itu, kita belajar untuk bertindak hati-hati dan bijaksana. Kalau kita baca firman, kita harus merenungkan firman itu. Tuhan Yesus kasih. Beberapa orang Kristen lebih menekankan untuk hanya membaca Alkitab atau firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan mengerti atau tidak, yang penting baca. Nah ini, jangan kita bilang baca saja, mengerti atau tidak baca saja. Ibu-ibu,
Jangan. Memang tidak ada yang salah dengan membaca firman Tuhan. Tapi kita membaca firman Tuhan, harus kita renungkan firman itu dalam hidup kita. Agar kita, jadi anak-anak, kalau anak-anak rajin baca firman Tuhan, dia tidak bisa melawan orang tua. Karena dia renungkan itu dalam dia punya hati. Sama dengan mama-mama. Kalau dia rajin baca firman dan dia renungkan firman itu, apapun yang terjadi, dia bisa waspada, dia bisa bijaksana. Pun bapak-bapak, kalau rajin baca firman, dia mau buat sesuatu yang salah itu dia takut, karena firman yang dibaca itu dia suruh renungkan akan dia hati, jadi dia mau melakukan itu, dia takut. Karena firman Tuhan bilang, renungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu persekutuan empat intra yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan demikian, hidup kita dapat dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya, kita dapat mempertimbangkan setiap keputusan yang kita buat. Jadi kalau kita renungkan firman Tuhan itu dengan baik, setiap keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Pasti kita menyenangkan hati Tuhan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau kita merenungkan firman Tuhan dengan baik, berarti kita melangkah juga dengan baik. Persekutuan yang paling intra yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini selalu ada tantangan. Bahkan banyak tantangan. Persoalan hidup, persoalan masa depan anak-anak, pekerjaan anak-anak yang sudah selesai pendidikan belum dapat pekerjaan, ya, tuntutan hidup, banyak tantangan dan persoalan. Namun bila semua yang kita kerjakan dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka sudah pasti kita akan teguh. Kita akan teguh menjalani hidup, dan hidup kita akan berhasil. Selain berhasil, kita juga akan mendapatkan ketenangan karena jalan kita benar di hadapan Tuhan dan sesama. Bahwa kita teguh beriman di hadapan Tuhan yang memelihara kita. Tentu semua keteguhan dan keberhasilan itu dimulai dari kedisiplinan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak hanya siang, tetapi siang dan malam. Ingat, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Artinya setiap saat kita harus merenungkan firman Tuhan itu, supaya kita tidak gampang diombang-ambing atau diperdaya oleh berbagai tantangan hidup. Tuhan yang memilih, Tuhan pula yang meneguhkan kita hadapi tantangan hidup. Tuhan yang punya firman ini akan melengkapi bagi kita sekalian. Amin. Persembahan bawalah. Mari puji Raja Sorga, bawa persembahan. Ya. Puji namanya, puji dia,
Puji yang kekal rahmatnya, puji bagi umat dalam haid, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik, Mari kita berdoa.
Kembali lagi kami naikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan kami atas kasih penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga ibadah yang kami lakukan dari awal pertengahan kami akan berakhir di saat ini. Sebelum kami pulang meninggalkan pos sekolah minggu rayon 1 ini, kembali masuk dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami minta berkat daripada-Mu. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, melindungi dan memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Mau tinggal menyertai, melindungi dan memberkati keluarga yang tidak sempat mengambil bagian di saat ini. Semua orang yang punya kami, yang jauh maupun dekat, yang membenci kami maupun yang menyayangi kami. Mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ibadah selesai.